Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yaitu deteksi objek menggunakan single shot multibox detector atau SSD. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kami yang pertama di sini ada Arif Hidayat dengan NIM 157, NIM akhir 157. Lalu yang kedua ada Muhammad Raftaya dengan NIM akhir 125 dan saya sendiri Muhammad Admiral dengan NIM akhir 162. Langsung masuk ke pendahuluan. Pada zaman sekarang tentu teknologi sudah mulai berkembang seperti jalan tol yang sudah menggunakan e-tol dan untuk computer vision seperti tilang elektronik. Di Indonesia, kendaraan dan manusia sudah mulai banyak sekali. Sehingga di Indonesia perlu adanya sistem yang membuat pekerjaan lebih mudah seperti memanfaatkan teknologi computer vision dengan kamera. Salah satu teknologi yang dapat dipakai computer vision adalah deteksi objek menggunakan bahasa pemrograman Python dan library OpenCV. Kebutuhan untuk meningkatkan kinerja sistem deteksi objek saat ini. Sistem pengenalan objek yang digunakan saat ini seringkali tidak dapat mengenali objek secara akurat dan cepat, terutama dalam situasi yang kompleks atau di lingkungan yang penuh dengan gangguan. Masalah ini bisa menjadi masalah serius di banyak aplikasi seperti sistem pengawasan keamanan, deteksi kendaraan di jalan, pengenalan wajah, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengembangan teknik objek yang lebih maju dan efisien sangatlah penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan deteksi objek menggunakan library OpenCV Python dengan metode Single Shot Multibox Detection atau SSD. Pada zaman sekarang, teknologi telah berkembang pesat, termasuk dalam bidang computer vision seperti deteksi objek. Deteksi objek adalah proses identifikasi dan lokalisasi objek dengan gambar atau video. Dalam penelitian ini, penggunaan library OpenCV Python dan metode SSD digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem deteksi objek. Namun, sistem pengenalan objek yang digunakan saat ini seringkali tidak dapat mengenali objek secara akurat dan cepat, terutama dalam situasi yang kompleks atau di lingkungan yang penuh dengan gangguan. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini yang pertama ada mengumpulkan data, yaitu mengumpulkan dataset yang relevan untuk pelatihan model deteksi objek menggunakan SSD. Lalu di sini ada dua pelatihan model, menginisialisasi model SSD menggunakan library OpenCV Python dan mengatur parameter-parameter yang diperlukan seperti ukuran input, jumlah kelas objek yang ingin dideteksi dan tingkat pembelajaran. Lalu ada analisis hasil yaitu menganalisis hasil deteksi objek sendiri dan kesimpulannya yaitu menyimpulkan hasil penelitian dan membahas kelebihan dan keterbatasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Raftaya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini saya akan membahas tentang hasil dan analisa fitur program. Program ini memiliki fitur sebagai berikut. Di sini ada satu, deteksi objek secara real time pada video. Kedua, penghitungan jumlah objek yang melewati garis pembatas. Ketiga, penyimpanan informasi deteksi objek ke dalam file CSV. Keempat, pengambilan tangkapan layar saat objek melewati garis. Hasil implementasi deteksi objek, di sini ada pada tahap implementasi, kami menggunakan library OpenCV Python untuk mengimplementasikan deteksi objek dengan metode SSD. Kami menguji performa metode ini pada sejumlah dataset video yang mencakup berbagai jenis objek, termasuk manusia. Berikut adalah hasil implementasi yang kami dapatkan. Pertama, ada program menghasilkan video yang telah diproses dengan metode SSD dan library Python. Setiap objek yang melewati frame ditandai dengan warna hijau di titik tengah sebagai trigger. Seperti ini ya. Untuk melewati garis berwarna merah. Yang kedua, pada shell, program menampilkan setiap objek yang melewati garis pada video. Tampilan ini mencakup informasi seperti total objek yang terdeteksi dan waktu deteksi dalam bentuk waktu real time. Ketiga, pada output ketiga, program akan membuat sebuah file CSV untuk menyimpan data. Keempat, pada program kami adalah sebuah gambar yang dihasilkan setiap objek melewati garis penanda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan sarannya. Jadi di sini kita mendapatkan hasilnya deteksi objek menggunakan metode SSD mampu mendeteksi objek secara akurat dan cepat dalam video.
Metode ini menggabungkan pendekatan deteksi dengan menggunakan convolutional neural network atau CNN dengan penggunaan kotak pembatas atau bounding box. Hasil deteksi objek mencakup berbagai ukuran dan bentuk objek, sehingga metode ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan deteksi objek. Implementasi deteksi objek menggunakan library OpenCV Python memberikan kemudahan dalam pengembangan dan implementasi algoritma deteksi objek. OpenCV Python menyediakan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk pengolahan citra dan deteksi objek, sehingga mempercepat proses pengembangan sistem deteksi objek. Dalam penelitian ini dilakukan proses pemrosesan data yang meliputi pengubahan citra menjadi skala abu-abu, pengurangan latar belakang, dilasi citra, dan operasi morfologi closing. Tahapan pemrosesan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas citra dan mempersiapkan citra untuk proses deteksi objek. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam deteksi objek, seperti kompleksitas objek, gangguan lingkungan, dan variasi ukuran dan bentuk objek. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dapat dilakukan penyesuaian parameter, penggunaan teknik pemrosesan yang lebih canggih, atau pengembangan metode deteksi objek yang lebih maju. Sarannya adalah pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan deteksi objek. Kedua, penerapan SSD dalam aplikasi dunia nyata seperti pengawasan keamanan dan pengenalan wajah. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, itu penjelasan program. Ini saya langsung aja akan menampilkan program tersebut. Oke, untuk yang pertama itu programnya itu menginput library-library yang diperlukan seperti CV2, NumPy, Time, Datetime, Py7, dan CSV. Dan ini ada fungsi masing-masing ya. Untuk CV2 itu memproses image-nya itu, untuk NumPy itu menampung array, Time itu untuk strip, Datetime itu untuk menampilkan time itu secara real time, Py7 itu untuk men-screenshot layar, CSV itu untuk memproses file CSV. Selanjutnya itu ada mengatur parameter deteksi objek terlebih dahulu, terus juga memposisikan garis yang akan digunakan untuk menghitung jumlah objek tersebut. Selanjutnya itu ada mengatur FPS dari sebuah video. Selanjutnya ada fungsi dari untuk menghitung titik tengah dari sebuah objek yang berdasarkan koordinat dan dimensinya itu masing-masing. Ada X1, ini untuk fungsi itu untuk perhitungannya, Y1, CX, CY. Oke, untuk selanjutnya itu ada mengimport video yang diperlukan atau video yang akan diproses, yaitu example _04.pm4. Selanjutnya itu ada pengurangan latar belakang. Dan selanjutnya ada membuka file countries.csv dan menghapus semua isinya. Selanjutnya ada perulangan, jadi akan masuk ke perulangan. Setiap frame akan dibaca dan disimpan melalui variabel frame 1 tersebut, melalui variabel rate tersebut. Tempo itu mengatur tempo dari videonya. Gray itu mengatur frame yang akan diubah menjadi gray SQL. Blur itu mengeblurkan melalui fungsi dari CV2 itu Gaussian blur dengan gray 3,3 dan 0,5. Selanjutnya ada menghapus latar belakang dari gambar yang telah di blur. Untuk selanjutnya ada operasi dilasi dari sebuah video atau sebuah gambar. Selanjutnya itu dari proses dilasi tersebut akan dimorfologi lagi. Selanjutnya akan mencari kontur dari yang hasil dari morfologi tersebut. Selanjutnya itu CV2.line itu menggambarkan sebuah garis ke dalam sebuah video yang telah kita atur tadi garisnya dengan 280. Oke, itu selanjutnya kita masuk ke dalam pencarian kontur dari sebuah konturno. Pertama kita akan mendefinisikan luas itu sebagai kontur area ya tersebut. Jadi luas kita akan batasi sebagai lebih dari 2000. Jadi di bawah 2000 itu nggak akan kedetek sebagai sebuah objek. Karena kita mau kedeteknya adalah orang, maka kita akan membatasi yaitu lebih dari 2000. Oke, untuk selanjutnya menggambar koordinat dan titik tersebut ke dalam sebuah video dengan cara ini, dengan cara CV2.bounding rect.
Terus di tengah objek akan dihitung melalui fungsi tadi. Terus circle ini untuk menggambar sebuah titik koordinat tersebut. Pintu selanjutnya itu mengulang jika ada objek yang melewati garis. Jadi ini jika ada sebuah gambar atau sebuah objek yang melewati garis yang kita tadi sudah definisikan atau kita sudah taruh di dalam sebuah video tersebut, maka keras ini akan bertambah dan akan menampilkan object is detected, yaitu keras di dalam sebuah kernel tersebut. Terus juga akan meng-screenshot dan menyimpannya ke dalam sebuah folder project tersebut. Terus juga ada print object detected is keras, time-nya berapa, itu ke dalam sebuah kernel. Terus juga ada membuka sebuah countries.csv dan menambahkannya. Yang ditambahkan adalah hampir sama dengan kayak ini. Oke, nanti mungkin untuk ini csv.2.putText itu menaruh gambar atau menaruh sebuah tulisan ke dalam sebuah video, yaitu object count, keras ini ada total objeknya berapa yang melewati. Terus juga ada date ini untuk menampilkan sebuah waktu secara real time dan akan ditampilkan melalui video tersebut. gvi.imshow itu untuk menampilkan sebuah video yang sudah diproses. Oke, selanjutnya kita akan run terlebih dahulu saja. Oke, di sini tampil bahwa video tersebut ada object count itu 0, masih belum ada yang melewati. Nah, ini terlihat hijau-hijau yang mendeteksi sebuah objek tersebut. Ini adalah waktu secara real time. Terlihat di sini di kernelnya menampilkan sebuah object is detected yang seperti yang kita mau. Oke, kita stop saja. Oke, sekarang kita lihat di file CSV-nya tersebut. Oke, sebentar. Oke, ini adalah tampilan dari sebuah data yang sudah tadi tampilkan di Spider. Sini akan dimasukkan ke dalam .csv sini sebagai sebuah database. Oke, itu untuk satu database-nya. Untuk yang kedua outputnya yaitu ada screenshotan hasil jika objek melewati garis tersebut. Oke, ini seperti ini contohnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan program yang akan saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.